Halo teman-teman semua. Selamat datang di Cara Moza Channel. Silahkan like, comment, subscribe, dan share ya. Apa itu komputer? Komputer adalah sebuah sistem elektronik yang bisa memanipulasi data secara cepat dan tepat. Diorganisasikan dan dirancang secara otomatis, yang berfungsi menerima dan menyimpan data, kemudian diproses dan menghasilkan sebuah output berdasarkan instruksi-instruksi yang ada dalam memori. Sejarah perkembangan komputer. Komputer mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti saat ini, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitung matematika. Kemudian beberapa pakar menemukan rumus, kode perintah, pemrograman, dan memori perintah, sebagaimana saat ini yang kita gunakan. Generasi pertama yaitu tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton. Tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Input menggunakan sebuah pita kertas dan punched card dengan output berupa printer, yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkannya. Ciri-cirinya yaitu proses kurang cepat, daya simpannya kecil, suhu cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin. Ukuran hardware sangat besar sehingga membutuhkan ruangan yang luas. Generasi IC. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Untuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kibble yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien. Juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Mengalami kemajuan dibanding sebelumnya yang menggunakan kertas, karena dibanderol dengan harga yang cukup murah, sehingga pada masa itu orang-orang mampu membelinya. Ciri-cirinya yaitu kapasitas memori lebih besar, menggunakan terminal visual display yang bisa mengeluarkan suara, media penyimpanan dengan kapasitas yang besar karena menggunakan IC, sehingga memiliki performa yang lebih cepat, peningkatan software, dan masih banyak lagi. Generasi mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah kemunculannya teknologi ini yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, Anda dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, sesuaikan keadaan dan mempelajari lingkungan sekitar. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakannya. Disebut sebagai komputer masa depan, dikembangkannya Intel dan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia. Ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak lagi yang lainnya. Juga LSI Large Scale Integration yang memadatkan ribuan mikroprosesor. Yang paling terbaru adalah Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Walaupun komputer generasi ini memiliki bentuk yang kecil dan sederhana, tetapi memiliki kecepatan yang canggih. Layaknya internet, komputer adalah benda wajib yang harus dimiliki di era digital seperti sekarang. Bahkan hal yang biasa Anda lakukan dengan bantuan komputer seperti mengerjakan tugas sekolah, menyelesaikan pekerjaan kantor, atau hanya sekedar untuk berselancar di dunia maya. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen penting, yaitu hardware, software, dan firmware. Hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan strong device. Berikut ulasannya. Input device atau perangkat masukan. Bagian pertama adalah input device atau perangkat masukan, yang termasuk dalam input device ini adalah keyboard, mouse, webcam, dan juga scanner. Perangkat tersebut dikategorikan input device karena fungsinya sebagai alat untuk memasukkan berbagai data dan juga perintah pada komputer. Data atau instruksi harus diinput terlebih dahulu sebelum diolah menjadi informasi yang seperti kita inginkan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah unit input yang menjadi sebuah gerbang untuk data dari dunia luar masuk ke dalam sistem komputer. Bentuk-bentuk data yang telah diinput akan dikonversi menjadi kode binary sehingga dapat dibaca oleh memori utama.
Processing device atau perangkat proses. Data yang dimasukkan melalui input device selanjutnya akan diolah melalui processing device. Dengan kata lain, processing device adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah berbagai data yang berasal dari input device. Yang termasuk dalam processing device adalah CPU, Central Processing Unit. Peran CPU sangat penting di dalam sebuah komputer karena merupakan otak dari sistem komputer. CPU sekaligus juga perangkat yang mengatur semua perangkat internal dan eksternal di komputer. Output device atau perangkat keluaran. Perangkat keluaran atau output device adalah perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masuk dan telah diproses. Contoh dari output device ini adalah monitor, printer, handphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Dengan kata lain, output device ini menyajikan segala informasi yang didapat dari pemrosesan sistem komputer seperti gambar, suara, dan juga video. Software atau perangkat lunak berkebalikan dari hardware. Software adalah komponen yang tak kasat mata. Software dalam komputer adalah komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Software dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Software sistem merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Contohnya yaitu Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, iOS, dan lain-lain. Software aplikasi adalah kategori untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa software aplikasi merupakan software pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolahan data. Contohnya adalah web browser, software office, game, dan lainnya. Sedangkan software tambahan adalah software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi hardware. Contohnya seperti data recovery, disk defragmenter, screen saver, backup, dan lain sebagainya. Brainware. Komponen terakhir yang menutup serangkaian komponen sistem komputer adalah brainware. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari brainware diantaranya adalah programmer, sistem analitis, operator, dan administrator. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Silakan like, comment, subscribe, dan share ya.